banyak bagian dari firman Tuhan untuk kita dapat mengerti dan kita memahami, dan biar kita akan sungguh-sungguh dapat terjadi dalam kehidupan kami, mengalami Tuhan, menikmati Tuhan, memuliakan Tuhan dengan terlibat di dalamnya. Dan kita masuki bagian-bagian terakhir dari seri yang panjang berminggu-minggu untuk bagaimana kita mengalami Tuhan dengan terlibat dengan Tuhan. Dan kita akan tutup nanti pada minggu yang terakhir, tepat pada waktu kita akan meneguhkan 3 penatua baru dalam gereja kita untuk mengingatkan bahwa sampai sekarang Tuhan memanggil, Tuhan memakai kita ya. 3 orang akan menjadi wakil dari kita untuk melihat bahwa kita semua terus dipanggil oleh Tuhan. Maka mari kita segarkan kembali sampai di mana kita begitu panjang kita membahas mengenai bagaimana kita mengalami Allah ya dalam kehidupan kita ini. Kita dapat lihat mulai Allah, kita sudah belajar bahwa Allah itu selalu bekerja di tengah-tengah kita. Dia bekerja sampai dengan sekarang. Dia juga bekerja dalam gereja kita ini. Allah bekerja. Dan Allah bekerja buat kita. Dia ingin supaya kita akan mengalami Tuhan. Tapi perjalanan kita mengalami Tuhan bukan perjalanan yang singkat, bukan perjalanan yang mudah. Sebabnya kita satu persatu Allah berbicara kepada kita melalui doa, melalui saat teduh kita, melalui Alkitab, melalui membaca, melalui situasi, kondisi dalam hidup kita ini, melalui gereja Tuhan yang berbicara, memanggil kita. Allah berbicara, menyatakan panggilan Tuhan membutuhkan iman dalam kehidupan kita. Percaya siapa Allah sesuai dengan yang dikatakannya. Kita juga percaya bahwa Allah bekerja seperti juga yang dikatakan apa yang akan dikerjakannya melalui kita. Dan kita mampu menerimanya dengan iman. Ya kepada Tuhan dengan iman. Kita berjalan dengan iman untuk dipakai oleh Tuhan, di mana Tuhan bekerja melalui kita. Banyak sebagai pendeta saya lihat ya, banyak di antara kita yang menginginkan Allah itu berbicara. Dan kita juga ingin dipakai Tuhan, kita mau menerima tugas panggilan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Tetapi banyak di antara kita yang tidak ingin untuk melakukan perubahan dalam kehidupan kita untuk menyesuaikan dengan panggilan Tuhan. Ya Tuhan pakai saya, tetapi hidup saya mengendaki hidup ini tetap sama seperti sebelum saudara dipanggil oleh Tuhan. Dan hari ini kita melihat bahwa itu adalah merupakan hal yang sangat mustahil dalam hidup kita. Bahwa hidup saudara sebelum dipanggil Tuhan dan setelah dipanggil Tuhan sama saja, itu suatu kemustahilan. Karena kalau kita baca di dalam Alkitab, seluruh Alkitab menyatakan kepada kita bahwa setiap mereka yang dipanggil oleh Tuhan, kehidupannya berubah. Sebelum dipanggil Tuhan dan sesudah dia menerima panggilan Tuhan, ada banyak hal yang harus disesuaikan dalam kehidupannya itu dengan panggilan Tuhan. Mereka yang dipanggil satu persatu disaksikan di dalam Alkitab. Mereka merubah hidupnya. Mereka menyesuaikan hidup mereka dengan Allah. Dan ketika mereka sungguh-sungguh melakukan penyesuaian, mereka sungguh-sungguh melakukan perubahan, Allah dengan heran, kita baca satu persatu, menyelesaikan pekerjaan, maksud dan tujuannya dengan sangat dahsyat dan heran melalui mereka yang dipanggilnya. Dan kita lihat di sini turning point yang pertama, banyak orang gagal untuk mengalami Tuhan karena membutuhkan iman. Pada waktu Allah berbicara kepada Musa, pada waktu Allah berbicara kepada semuanya, ini membutuhkan iman yang besar untuk kita dapat menjawab panggilan Tuhan itu dalam kehidupan kita ini. Kita harus percaya kepada Allah, siapa Allah itu sesuai dengan yang dikatakannya. Itu tidak mudah kalau saudara baca, lihat, nonton ini film yang muncul mengenai Exodus, digambarkan pergumulan itu meskipun tidak seperti yang disaksikan di dalam kita, tetapi menunjukkan bagaimana pergumulan yang tidak mudah untuk kita bisa mempercayai Allah. Aku adalah aku, itu yang dikatakan. Dan kita percaya itu yang dikatakan. Dan kita mampu untuk memegang Allah.
sesuai dengan yang dikatakannya, dan juga sesuai apa yang akan dikerjakan Allah sesuai dengan yang dikatakannya, yang kadang-kadang membuat kita lihat karena ini pekerjaan Allah bukan pekerjaan kita, kita tidak akan mampu untuk menghandle-nya. Saya tidak akan mampu seperti katakan Musa. Tetapi saudara akan diingatkan bahwa ini bukan pekerjaanmu, ini adalah pekerjaan Allah. Kita hanya dipakai oleh Allah. Dan ini membutuhkan iman di dalam kehidupan kita. Tetapi kita dapat lihat melakukan setelah saudara sungguh-sungguh mau menyatakan ya dengan iman saudara, saudara akan memasuki turning point ya, yang berikutnya, yaitu adjustment dalam kehidupan kita ini. Melakukan perubahan dalam hidup kita ini, menyesuaikan dengan panggilan dan kehendak Allah adalah merupakan turning point yang kedua dalam kehidupan kita. Banyak orang gagal di sini. Mengapa, saudara? Ada harga yang harus kita bayar pada waktu kita menjawab panggilan Tuhan, menyesuaikan hidup kita dengan panggilan Allah ini menjadi titik balik dalam kehidupan kita. Coba kita belajar dari yang paling sederhana pada waktu orang gagal dalam turning point nomor 6 ini adalah orang yang kaya, yang disaksikan di dalam Lukas pasal yang ke-18. Orang yang kaya hartanya ini berkata, Tuhan, aku mengasihimu. Dia juga mendengar panggilan Tuhan, demikian. Apa yang akan aku lakukan? Dan kemudian dia mendengar panggilan daripada Kristus. Tetapi kita dapat baca orang yang ingin hidup yang kekal ini dan sudah mendengar dari Allah, dia tidak bersedia untuk melakukan perubahan dan menyesuaikan hidupnya itu dengan Kristus. Dan penghalang yang utama dalam hidupnya adalah uang dan harta, kekayaannya dirasa lebih penting dibanding dengan Kristus dan hidup dalam panggilan Kristus. Uang dan harta kekayaannya lebih utama daripada Kristus. Yesus tahu bahwa kita ini, orang kaya ini, tidak dapat mengasihi Allah sekaligus juga mengasihi harta dan uangnya. Dia tidak dapat mengabdi kepada Allah sekaligus juga mengabdi kepada harta dan keuangannya. Karena setiap orang tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Dan itu yang mau dikatakan. Dan turning point ini serius. Apakah kita akan mengutamakan Allah lebih daripada semua? Apakah kita akan mengabdi kepada Allah lebih daripada semua? Itu yang membuat turning point kedua menjadi berat dalam hidup kita ini. Matius 6 ayat 24 yang kita baca di awal menyatakan dengan sangat jelas mengenai hal ini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saya rasa Musa dalam film yang sekarang ditayangkan memang tidak sesuai dengan Alkitab, ya. Mungkin ditambahkan demikian rupa bahwa Musa berangkat meninggalkan istri dan anaknya, tetapi di dalam Alkitab Musa berangkat bersama dengan istri dan anaknya, ya. Tetapi itu mau menunjukkan salah satu pergumulan panggilan Tuhan mendatangkan pergumulan pada waktu dia harus meninggalkan anaknya. Digambarkan bagaimana seriusnya pergumulannya itu, kan, ya. Dan pada waktu dia juga harus berpisah dengan istrinya bahkan sampai mengancam, apakah kamu akan meninggalkan aku? Saya rasa itu adalah gambaran yang indah sebetulnya, meskipun tidak sesuai dengan Alkitab, ya. Tetapi itu mau menyatakan pada waktu kita dipanggil Tuhan, kita harus melakukan adjustment, dan adjustment itu tidak mudah. Oleh karena pada waktu kita mau melakukannya, kita akan berhadapan dengan tantangan. Harga yang harus kita bayar untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita yang mengasihi kita. Nah, coba tanya kepada Pak Daniel dan Ibu Mesa saat ini, ya.
Efek daripada panggilan Karissa bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, itu yang digambarkan dalam adjustment itu tidak mudah, saudara. Menuntut pergumulan, dan saya membayangkan perjalanan saya dari kota Pati pertama kali menuju ke Yogyakarta dalam hujan gerimis di bus di mana saya berangkat adalah penuh dengan linangan air mata buat saya. Tetapi itu panggilan Tuhan buat saya, berat buat saya. Saya berangkat dengan tantangan dan pergumulan untuk berpisah dengan orang tua, tidak peroleh dukungan, tetapi kemarahan dan kekecewaan. Tetapi panggilan Tuhan itu menuntut harga yang harus saya bayar. Perjalanan itu tidak mudah. Saya tanpa bekal, hanya dibekali oleh gereja beberapa uang karena orang tua saya sama sekali tidak mendukung saya menjadi pendeta. Jadi saya berangkat dengan diri saya sendiri dengan dukungan dana sedikit dari gereja yang dikumpulkan teman-teman pada waktu itu. Linangan air mata perjalanan itu saya rasakan, ya, masih terus membekas sampai sekarang, ya. Tetapi saya tahu itulah adjustment yang tidak mudah, yang seringkali menjadi titik balik untuk kita tidak melanjutkan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Ketika kita memutuskan untuk berjalan mengikuti kehendak dan panggilan Allah, kita tidak dapat lagi sama dengan keadaan kita sebelum kita dipanggil dan menerima panggilan Tuhan. Ketika Allah berbicara kepada kita, menyatakan apa yang akan dilakukannya, sekali lagi yang dilakukan Tuhan dengan memakai kita ini, panggilan itu sesungguhnya adalah panggilan untuk kita melakukan perubahan dalam hidup kita. Kita harus melakukan adjustment dalam kehidupan kita dengan kehendak dan panggilannya itu. Dan bayangkan satu persatu, mulai kita baca dari Nuh. Begitu dia menerima panggilan untuk membangun bahtera, hidupnya tidak bisa lagi sama dengan sebelum dia menerima panggilan. Hubungannya dengan yang lain penuh dengan ejekan, hinaan. Ini orang gila, ini orang, dan seterusnya. Untuk apa? Terang benderang demikian membangun bahtera, hubungannya kacau dengan yang lain. Dia dianggap orang sinting, saudara. Hidupnya tidak bisa sama lagi dengan sebelum dia menerima panggilan Tuhan. Sudah baca berikut, betapa repotnya. Kalau sudah baca dalam renungan, saya pernah bicara dengan orang yang mengelola Gembira Loko di Jogja, kebun binatang itu. Mudah tidak mengatur binatang itu di kebun binatang. Saya bayangkan pada waktu saya baca Nuh, ini Nuh mengatur seluruh binatang, diatur dalam bahtera itu. Sudah mudah tidak? Saya rasa repotnya bukan main. Tetapi itulah panggilan Tuhan. Ada kerepotan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Abraham dipanggil oleh Tuhan. Dia tidak dapat lagi tinggal diam di Ur dan Haran dengan nyaman. Dia harus meninggalkannya untuk menjadi bapa segala bangsa dalam kehidupan. Musa tidak dapat terus tinggal di padang gurun menggembalakan kawanan dombanya itu. Dia dipanggil untuk berperkara dengan Firaun. Hidupnya tidak dapat sama lagi, sama seperti sebelum dia menerima panggilan Tuhan. Daud meninggalkan pekerjaannya sebagai gembala kawanan domba pada saat dia dipanggil Tuhan untuk menjadi raja buat Israel. Amos yang kita baca tidak dapat terus menjadi peternak dan pemungut buah ara di hutan ketika dia dipanggil untuk menjadi nabi Tuhan. Yunus, dia harus meninggalkan prejudis mengenai Niniwe dalam kehidupannya. Bahkan diminta untuk melayani Niniwe yang dibencinya, prejudis pikirannya itu. Dia tidak bisa sama dengan sebelum dia dipanggil oleh Tuhan. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes dipanggil. Tinggalkanlah jalanmu itu. Dia meninggalkan pekerjaan dan bisnisnya sendiri, berjalan untuk
mengikut Tuhan Yesus. Dan dapat lihat Matius, dia harus meninggalkan meja yang sangat basah, karena meja itu adalah meja pemungut cukai. Tiap hari hartanya terus bertambah oleh karena meja itu. Tetapi dia meninggalkan meja yang basah itu dan menjadi pengikut Tuhan. Saul dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan terhadap orang-orang Kristen. Tetapi pada waktu dia bertemu dengan Allah, dia mendengar panggilan Allah, dia harus mengatasi kebencian dan kemarahannya untuk hidup dalam panggilan Tuhan. Dan yang dibencinya itu justru dikasihinya dan dilayaninya. Dan dia harus melayani bangsa-bangsa di sekitarnya. Hidupnya tidak bisa sama kembali menjadi orang-orang Farisi dan menjadi tokoh Farisi. Dia dipakai, hidupnya berubah. Dia membutuhkan adjustment, perubahan dalam kehidupannya, perubahan besar, penyesuaian hidup mereka harus dikerjakan. Beberapa di antara mereka harus meninggalkan keluarga. Beberapa di antara mereka harus bahkan meninggalkan bangsa dan negaranya. Yang lain harus membuang prejudis-prejudis yang ada dalam pikirannya. Yang lain diminta untuk membuang kemarahan, kebencian dalam hidupnya itu. Yang lain diminta untuk merubah preferensi dalam pikiran, dalam kehidupannya. Dan saya dapat teruskan perubahan-perubahan buat setiap orang yang sungguh-sungguh mau mengalami Tuhan di dalam kehidupan. Yang lain harus bahkan merubah tujuan hidupnya, cita-cita dalam hidupnya, kehendak dan kemauannya dalam kehidupannya. Segala sesuatu kemudian diserahkan kepada Allah dan seluruh hidupnya disesuaikan, dirubah dengan Tuhan. Pada saat kita menyesuaikan hidup kita ini dengan Allah dalam kehidupan kita, maka kita baca di dalam Alkitab mereka satu persatu, Musa, Abraham, Amos, Nus, Yeremia, kita baca semuanya. Mereka kemudian melihat Allah bekerja melalui mereka ini satu persatu karena adjustment yang mereka lakukan dalam kehidupannya. Itu sebabnya hari ini kita mendengar kata Yesus kepada mereka semua. Setiap orang yang mau mengikut aku, mengalami Tuhan, saya lihat berjalan, experiencing God, ia harus menyangkal dirinya. Dan itulah yang dilakukan Saul, kemudian menjadi Paulus dalam hidupnya. Firman Tuhan yang kita baca Galatia, dan dia berkata, sekarang hidupku ini bukan aku lagi, tetapi Kristuslah yang hidup di dalamku. Dari itu perubahan yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Dia menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Contoh yang sangat indah, saya mau ajak saudara untuk melihat Elisa. Pada waktu Elia diberitahu oleh Allah bahwa yang akan jadi penerus karyanya sebagai nabi adalah Elisa, dan dia diminta untuk menjumpai Elisa. Elia kemudian menemui Elisa, dan pada waktu dia melihat Elisa, Elisa sedang bekerja. Karena itulah pekerjaannya tiap-tiap hari. Elisa bekerja membajak ladang, dan dia mempunyai 12 pasang lembu, saudara. Dan pada waktu itu Elia melihat Elisa sedang bekerja dengan 12 lembu kesayangannya, harta dan pekerjaan hidupnya itu. Elia menyampaikan panggilan Allah kepada Elisa. Kisah itu singkat, tapi kalau saya bayangkan itu pergumulan yang tidak mudah. Karena adjustment yang dilakukan Elisa luar biasa. Dia harus meninggalkan ladang dan 12 lembu yang dimilikinya, saudara. Tetapi Elisa memberikan jawaban dalam panggilan Tuhan. Dan itu mengingatkan saya kepada pepatah yang berkata, burning your bridge behind you, burning bridge behind you. Saudara sudah lewati jembatan itu dan saudara bakar jembatan itu, no turning back, tidak ada untuk kembali lagi. Inilah turning point nomor 6 ya. Dan Elisa menjawab panggilan Tuhan.
dan dia membakar ladangnya, dan dia menyembelih 12 lembunya, dan dia membuat pesta untuk komunitas di desanya, dan akhirnya dia meninggalkannya, dan dia menjadi nabi Tuhan. Dan karena itu kita baca, pada waktu saudara baca dalam firman Tuhan berikutnya, sampai dengan 2 raja-raja, setiap pasal saudara akan lihat luar biasa Tuhan bekerja melalui Elisa. Elisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia melakukan adjustment, dia no turning back. Dia tidak lagi berpikir mengenai ladangnya, dia tidak lagi berpikir mengenai 12 lembunya. Semua sudah dibakar, semua disembelih, dan dia fokus terhadap panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Dan 2 Raja-Raja pasal 2 sampai dengan 13 itu experiencing God. Elisa sudah dapat lihat keluar Allah bekerja dengan heran dalam kehidupan Elisa. Saudara, demikian juga hari ini kita diingatkan. Ini visi misi kita. Kita mau experiencing God. Dan saudara, firman Tuhan sudah membawa kita sampai di poin 6. Kita dipanggil Tuhan, dan kita dipanggil untuk menyesuaikan hidup kita dengan panggilan Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin harus kita rubah dalam kehidupan kita. Kita melakukan perubahan dalam situasi, keadaan kita, pekerjaan kita harus kita tata dengan baru. Hubungan keluarga juga harus ditata kembali. Keuangan kita juga harus ditata kembali. Ada juga yang diminta untuk menata kembali jalinan hubungan dengan keluarga, dengan teman, oleh karena ada risiko dengan panggilan Tuhan itu. Cara kita berpikir juga membutuhkan perubahan pada waktu kita dipanggil Tuhan. Mungkin prejudis kita, mungkin emosi kita, kemarahan, kekecewaan kita, kesenangan kita, ambisi kita. Cara berpikir, metode kita juga akan dirubah. Potensi kita dalam kita melihat potensi dalam diri kita ini. Komitmen dalam hidup kita selama ini juga membutuhkan adjustment. Action dan tindakan kita juga membutuhkan adjustment. Berdoa, memberi, melayani. Apa yang kita percayai dalam hidup kita juga membutuhkan adjustment. Apa yang kita percayai tentang Allah, kehendaknya, maksudnya. Saudara, kita memasuki tahap terakhir untuk kita memahami visi misi gereja kita. Dan ini turning point buat kita dalam mendengar panggilan Tuhan. Itu adalah panggilan untuk saudara serius melakukan perubahan dalam kehidupan kita. Amin.